Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini saya akan membahas teknik integrasi yang keempat. Ini berkaitan dengan integration of rational function using partial fraction. Tetapi untuk yang di bagian awal itu saya nggak bahas lagi karena itu sudah pernah saya bahas di fungsi transenden yang ada di bab 1. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke bagian 2.5.1 yaitu partial fraction decomposition yang linear factor dulu. Oke. Nah, untuk yang pertama di sini ada distinct linear factors. Jadi kita lihat dulu untuk soalnya. Ini ada 3x minus 1. Kemudian ini intinya kita diminta untuk mencari integralnya ya. Tapi sebelum kita tentukan integralnya, kita harus decompose functionnya dulu supaya nanti mudah untuk diintegralkan. Kita lihat di sini ada 3x min 1 per x kuadrat min x minus 6. Jadi sebenarnya yang dicari itu integral ini. Oke. Nah, kemudian kita pertama-tama, saya nggak tulis bentuk integralnya dulu untuk memudahkan kita dalam dekomposisinya. Supaya nanti di akhir baru, pada saat kita sudah selesai dekomposisi, baru kita tentukan bentuk integralnya. Oke, jadi di awal saya akan selesaikan dulu bentuk saya akan lakukan dekomposisi dulu untuk 3x min 1 per x kuadrat min x minus 6. Untuk 3x min 1 per x kuadrat minus 6, itu kalau misalnya kita faktorkan yang bagian bawahnya, itu kan dapatnya jadi x min 3, x plus 2. Nah, untuk bagian atasnya, kita lihat dia itu dalam bentuk linear function. Jadi, kita akan buat dia jadi, satunya itu variabelnya a, satunya itu b. Kemudian yang ini saya pakai x min 3, ditambahkan dengan ini x plus 2. Seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan 3x min 1-nya itu kan di sini tanda minus ya. Jadi tanda minus di sini tidak mempengaruhi bentuk yang di belakang ini. Ya, jadi kita akan tetap pakai tanda plus untuk bagian belakangnya. Nanti baru kita bisa lihat bentuk penyelesaiannya. Nggak masalah ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau misalnya dari fungsi ini kita lihat, berarti kalau seandainya saya mau samakan penyebut dengan yang sebelah sini, artinya si A itu harus saya kalikan dengan x plus 2, B-nya itu harus kita kalikan dengan x min 3. Oke. Nah, jadi bentuknya itu nanti jadi 3x min 1 per x min 3 kali x plus 2 itu sama dengan, saya langsung kalikan aja. Ini jadi ax plus 2 ditambah bx min 3 per x min 3 x plus 2. Nah, yang bawah ini kan udah sama. Jadi saya di step berikutnya saya tidak akan tuliskan lagi. Ini seolah-olah kayak dicoret aja bawahnya gitu ya. Sehingga bentuk yang baru itu jadi 3x min 1 sama dengan ax plus 2a ditambah bx dikurang 3b. Nah, kita lihat di bagian depan itu ada 3x. Artinya semua variabel di belakang yang a sama b-nya yang nempel sama x itu harus kita kumpulkan. Kemudian yang tidak ada x-nya itu nanti kita kelompokkan juga. Oke, kita lihat dulu. Ini 3x min 1 sama dengan, ini kan ada ax plus bx. Ax plus bx itu kan sama artinya dengan, ini saya tuliskan satu-satu dulu deh ya, ditambah 2a dikurang 3b. Ini 3x min 1 sama dengan, ini jadi a plus b, di luarnya ada x ditambah, ini langsung saya kelompokkan aja, 2a min 3b. Nah, dari sini kita dapat satu persamaan baru. Ini harus ekuivalen ya, jadi antara persamaan kiri dan kanan itu kita sebutnya ekuivalen. Kayak ekuivalen itu artinya sama persis, sehingga yang 3x itu artinya sama dengan a plus bx. Ini kan x-nya coret nih, berarti a plus b sama dengan 3. Nah, kita dapat fungsi pertama. Kemudian untuk fungsi keduanya, itu berarti 2a min 3b, itu sama dengan minus 1. Ini fungsi kedua. Setelah dapat, kita tinggal lakukan eliminasi dan substitusi untuk menentukan nilai a dan b-nya. Tapi itu belum selesai ya, jadi itu baru kita dekomposisi, belum kita selesaikan integralnya. Kita lihat dulu. Saya substitusikan aja, misalnya a-nya itu sama dengan 3 minus b. Berarti ini jadi 2 kali 3 min b dikurang 3b sama dengan minus 1. Ini berarti 6 minus 2b min 3b sama dengan minus 1. Ini berarti minus 5b itu sama dengan minus 7. Oke, b-nya itu kita dapatnya 7 per 5. Oke, nah kemudian untuk yang a-nya tadi itu adalah 3 min b, berarti 3 min 7 per 5. Ini samain penyebut jadi 15 kurang 7 berarti 8 per 5. Nah, kita udah dapat ya bentuk barunya. Jadi, integral dari 3x min 1 per x kuadrat min x minus 6 dx
itu sama artinya dengan integral dari tadi A per X min 3. Kita lihat kembali di atas. Ini ya. A per X min 3. A-nya itu adalah 8 per 5, berarti 8 per 5 per X min 3. Ditambah B-nya itu adalah 7 per 5, berarti 7 per 5 per X plus 2 dx. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita tinggal integralkan masing-masing dari fungsi ini. Yang pertama, kita integralkan dulu misalnya 8 per 5. Ini X min 3 dx. Ditambahkan dengan integral dari 7 per 5 per X plus 2 dx. Oke, nah konstantanya itu kita tinggal pindahkan ke depan ya. Ini jadi 8 per 5 dikalikan dengan integral dari 1 per X min 3 itu adalah ln X min 3. Ini saya langsung ya. Ditambahkan dengan ini 7 per 5-nya tulis dulu. Integral dari X plus 2 itu berarti ln. Integral dari 1 per X plus 2 itu adalah ln X plus 2 plus C. Oke, nah ini adalah hasilnya. Kemudian saya lanjut ke yang distinct linear factor, tapi yang di sini dia ada 3 itu ya, ada 3 faktor untuk penyebutnya. Oke, bentar. Kita lihat dulu soalnya. Integral dari 5x plus 3 per x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat min 3x dx. Oke. Nah, kita akan coba faktorkan dulu yang bawahnya. Ini ingat ya, saya nggak tuliskan integralnya dulu. Nanti di belakang baru saya tulis. Jadi di sini 5x plus 3-nya. Yang bawahnya itu saya faktorkan. Pertama-tama saya keluarkan x-nya dulu nih, karena semuanya kan mengandung x. Jadi saya keluarkan dulu sehingga ini jadi x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini kan kalau misalnya kita faktorkan kembali, ini jadi 5x plus 3 per x. Yang di dalam itu kita faktorkan juga, ini jadi x min 3, x plus 1. Oke. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, karena di sini itu mengandung 3 faktor, artinya nanti pada saat kita pisahkan, kita juga pisah ini dia jadi 3 bagian. Oke, ini berarti jadi 5x plus 3 per x kalikan dengan x min 3 kali x plus 1 itu sama dengan A per x yang pertama, kemudian B per x min 3, kemudian ditambah C per x plus 1. Oke, kalau misalnya kalian lihat di handout yang saya kasih, ini kan punya dia kan B per x plus 1 dulu, habis itu baru C-nya itu x min 3. Itu nggak masalah ya, jadi cuma beda posisi aja, tetapi paling nanti nilai B sama C-nya itu tertukar. Oke, mana tadi? Kemudian saya lanjut. Ini 5x plus 3 per x kali x min 3 kali x plus 1 sama dengan A per x. A per x, kalau kita samain penyebutnya itu jadi x kali x min 3 kali x plus 1. Itu artinya si A-nya itu kan di bawahnya sudah mengandung x, yang belum ada adalah si x plus 3 sama x plus 1. Itu artinya si A-nya itu nanti kita kalikan dengan x min 3 dan x plus 1. Oke, ini A jadi kali x min 3, x plus 1. Oke, kemudian ditambah B. B-nya itu sudah punya x min 3, berarti kita tinggal kalikan dengan x, kalikan lagi dengan x plus 1. Sedangkan untuk C-nya itu sudah ada x plus 1, berarti kita kalikan dengan x, kalikan dengan x min 3. Seperti ini. Oke, setelah itu sama seperti yang sebelumnya, Anda bisa langsung jabarkan, kemudian nanti tentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, kita lihat dulu yang bawah itu sudah sama ya, jadi kita nggak usah hitung lagi, kita fokus ke bagian atasnya. 5x plus 3 sama dengan, ini kita langsung kali dulu, ini jadi x kuadrat min 2x min 3, ditambah bx-nya itu kan ini lebih mudah dihitung ya, jadi langsung saya tulis bx kuadrat ditambah bx. Untuk C-nya juga ini mudah dihitung, jadi cx kuadrat min 3 cx. Oke, baru kita lanjut lagi, ini 5x plus 3 sama dengan ax kuadrat min 2ax dikurang 3a ditambah bx kuadrat plus bx plus cx kuadrat dikurang 3cx. Oke, kita lihat. Di sebelah kiri itu tidak ada x kuadrat. Oke, kalau misalnya tidak ada x kuadrat seperti ini, berarti
Ini kita langsung ambil penyelesaiannya. Misalnya yang x kuadrat itu kan ada ax kuadrat plus bx kuadrat plus cx kuadrat. Nah, karena di sebelah kirinya nggak ada x kuadrat, berarti hasilnya itu adalah 0. Sehingga a plus b plus c itu sama dengan 0. Ini adalah fungsi yang pertama. Fungsi kedua berarti yang ada x-nya. Yang ada x-nya itu berarti 5x. Tetapi di sebelah kanan itu ada minus 2ax, kemudian plus bx, min 3cx. Sama dengan kita lihat ya, yang di sebelah kirinya itu adalah hasilnya 5x. Sama-sama ada x-nya, kita coret semua x-nya. Sehingga kita dapat fungsi baru minus 2a plus b min 3c itu sama dengan 5. Nah, ini fungsi kedua. Fungsi ketiga, ini yang konstanta ya. Yang tidak ada c-nya itu cuma ada di minus 3a. Jadi minus 3a itu sama dengan 3, sehingga kita dapat a-nya itu adalah minus 1. Ini udah dapat a-nya ya. Nah, kalau a-nya udah dapat, kita boleh masukkan ke fungsi 1 dan 2-nya tadi. Ini. Oke, saya masukkan minus 1-nya ke fungsi yang pertama, sehingga minus 1 plus b plus c itu sama dengan 0, b plus c-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke fungsi yang kedua, berarti minus 2 kali min 1 plus b min 3c sama dengan 5. Ini berarti b min 3c-nya sama dengan 3. Kemudian saya akan eliminasi persamaan yang ini dan ini. Oke, jadi b plus c sama dengan 1, b minus 3c sama dengan 3. Ini kalau kita kurang, c-nya habis, sedangkan c-nya habis, b-nya yang habis. C-nya itu berarti jadi 4c sama dengan minus 2, berarti c-nya itu adalah min setengah. Oke, kita dapat c-nya. Kemudian b-nya kita cari. B plus c itu adalah 1. B-nya dikurang setengah itu sama dengan 1, sehingga kita dapat B-nya itu adalah 3/2. Nah, A, B, dan C-nya kita udah dapat semua ya. Jadi kita tinggal tulis dalam bentuk integralnya. Oke, kita lihat dulu. Tadi yang dicari itu adalah integral dari apa tadi? 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x. Benar nggak? Oke, benar. dx. Nah, ini kita ubah dulu nih. Ini berarti tadi kan jadi a per, ini 5x itu jadi a per x ditambah b per x min 3 dulu ya tadi saya. Pokoknya kalian harus sesuaikan dengan punya kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang x plus 1 dulu di b, berarti kalian tetap harus gunakan persamaan yang udah kalian buat. Ya, punya saya kan pakai x min 3. B per x min 3 ditambah c per x plus 1 dx. Nah, saya masukkan nilai a, b, dan c-nya. A-nya tadi dapatnya itu adalah min 1, berarti ini minus 1 per x, ditambah b-nya itu adalah 3/2 per x min 3, ditambah c-nya itu adalah min setengah x plus 1 dx. Nah, kalau sudah sampai sini, ya udah langsung integralkan masing-masing aja. Oke, yang pertama saya integralkan dulu, ini berarti minus integral dari 1 per x ditambah integral dari, ini 3/2-nya saya pindahkan ke depan, 1 per x min 3 dikurangi dengan setengah integral dari, oh ya, lupa tadi dx-nya ditulis ya. Ini pada saat kita udah pisahkan, kita harus tulis dx-nya. Ini ditambah 3/2 integral dari 1 per x min 3 dikurangi dengan, oh ya, dx-nya dikurangi dengan setengah integral dari 1 per x plus 1 dx. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, langsung aja. Integral dari 1 per x itu adalah ln mutlak x ditambah 3/2 integral dari 1 per x min 3, ya udah, berarti ln x min 3 ditambah dikurangi dengan setengah ln x plus 1 plus c. Selanjutnya untuk kasus repeated linear factors. Nah, di sini kita lihat dulu ya, repeated itu gimana maksudnya. Jadi di dalam denominatornya atau penyebutnya itu ada faktor linear yang lebih dari satu. Lebih dari satu itu maksudnya kayak gini. Jadi kayak misalnya di soal ini itu x min 3, x min 3-nya itu ada 2 kali, x min 3 kuadrat. Jadi untuk kasus-kasus yang linear faktornya itu punya pangkat lebih dari satu, itu berarti nanti pada saat kita pecah atau pada saat kita dekomposisi, fungsinya itu harus mengandung yang pangkat 1 dan pangkat 2. Kalau misalnya dia x min 3 pangkat 3, misalnya x min 3 pangkat 3,
berarti dalam proses dekomposisinya nanti harus ada yang X-3, ada yang X-3 pangkat 2, ada yang X-3 pangkat 3. Jadi disesuaikan dengan jumlah pangkatnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya sampai pangkat 4, berarti kita harus tuliskan X-3 dari pangkat 1 sampai pangkat 4. Itu untuk yang repeated linear factors. Oke, kita langsung lihat ke soalnya. Di sini Anda diminta untuk menentukan integral dari X per X-3 pangkat 2 dx. Oke, seperti yang kasus sebelumnya, saya akan dekomposisi dulu, baru nanti saya integralkan. Oke, kita lihat dulu dari X per X-3 pangkat 2. Nah, ini kan bentuknya sudah satu linear faktor, tapi dia berulang gitu ya. Oleh karena itu, pada saat kita lakukan dekomposisi, ini berarti ada yang X-3, ada yang X-3 pangkat 2. Atau misalnya kalian mau susun dulu dari pangkat 2-nya menurun sampai yang pangkat 1 itu juga boleh ya. Oke, kemudian ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Selanjutnya, ini kita lihat lagi. Kalau misalnya kita mau samain penyebut, berarti yang A yang di bawah ini, A yang di sini itu harus dikalikan dengan satu lagi X-3. Sehingga ini jadi A kali X-3 plus B per X-3 pangkat 2. Ingat ya, dalam penyamaan penyebut apabila dia faktornya sama, maka kita cukup ambil faktor dengan pangkat paling tinggi aja. Oke, nah ini jadi X per X-3 pangkat 2. Ini masih sama kayak sebelumnya. Bawahnya nggak usah kita tulis lagi, jadi kita langsung buat X sama dengan AX min 3A plus B. Kita lihat dulu. Di sini yang mengandung X itu adalah hanya A. Oleh karena itu kita dapat AX itu sama dengan X sehingga A itu sama dengan 1. Nah, untuk yang konstanta, ini kan minus 3A plus B sama dengan konstantanya nggak ada, berarti sama dengan 0. Sehingga ini jadi minus 3 kali 1, berarti minus 3 ditambah B sama dengan 0. Kita dapat B-nya itu adalah 3. Nih. Oke, nah. Sudah sampai seperti ini, kita langsung aja kembalikan ke bentuk integralnya A per X-3. Berarti 1 per X-3 dx. Ini saya langsung pisahin ya. Ditambah integral dari B-nya itu adalah 3. Berarti 3 per X-3 kuadrat dx. Oke, nah kemudian ini langsung kita integralkan. Integral dari 1 per X-3 itu langsung ln mutlak dari X-3. Ditambah, kalau ini saya keluarkan 3-nya dulu. Kemudian yang di dalamnya itu saya langsung integralkan dengan menaikkan pangkat 2-nya. Oke, ini saya tulis ulang ya, X-3 ditambah 3. Nah, X-3 pangkat minus 2 itu kalau diintegralkan berarti kan dia jadi 1 per min 1. Berarti minus 1 X-3 pangkat min 1 plus C. Kemudian pangkat yang negatif tadi kita langsung turun ke bawah supaya dia jadi positif. Ini langsung dikurang 3 per X min 3 plus C. Selesai sampai di sini. Kemudian untuk kasus yang selanjutnya, kita lihat dulu ini kasusnya apa ya. Oh, some distinct, some repeated. Oke, jadi dia tuh ada yang beda-beda. Intinya ada 2 jenis atau 3 jenis faktor. Tetapi dari 3 jenis faktornya itu ada yang dia repeated atau dia berulang gitu ya. Kita lihat dulu, di sini kasusnya itu adalah integral dari 3x pangkat 2 minus 8x plus 13 per x plus 3 kali x min 1 pangkat 2 dx. Oke, sebenarnya ini kasusnya sama aja ya dengan yang sebelumnya. Intinya adalah kita buat persamaannya, kemudian nanti kita selesaikan persamaannya dulu. Tetapi untuk yang model yang ini yang pangkat 3 seperti ini, pangkat 3 ya. Oke, istilahnya ini nanti kita akan dapatkan 3 persamaan. Sebelumnya saya tulis dulu dekomposisinya. 8x plus 13 dibagi dengan x plus 3, x min 1 kuadrat. Ini kalau kita jabarkan dia jadi A per x plus 3 ditambah B per x min 1 ditambah C per x min 1 pangkat 2. Oke, nah kemudian kita lihat dulu tadi kalau misalnya kita kalikan ini berarti 3x kuadrat min 8x per 13 per x plus 3 kali x min 1 pangkat 2 itu sama dengan, ini A-nya sudah mengandung x plus 3 ya. Berarti ingat ya, kita samain penyebutnya itu jadi yang ini. Oke, berarti si A itu masih kurang x min 1 kuadrat. Jadi kita langsung aja kalikan A kali x min 1 kuadrat.
ditambah B-nya itu kan sudah ada X-1, tapi kan kita butuh X-1-nya itu adalah pangkat 2. Berarti B-nya itu harus kalikan dengan X plus 3, kalikan lagi dengan X-1. Sedangkan C-nya kita cukup kalikan dengan X plus 3. Bawahnya sama ya, X plus 3 kalikan dengan X-1 kuadrat, seperti ini. Nah, seperti tadi lagi, bawahnya saya nggak tulis lagi, langsung aja 3X kuadrat min 8X plus 13 sama dengan, ini saya jabarkan. Sebenarnya kalau misalnya Anda nggak mau jabarkan, Anda boleh gunakan faktor-faktor dari fungsi itu sendiri. Ya, misalnya nih, tadi kan ada faktor X plus 3, ada X min 1. Tetapi karena di sini mengandung repeated, berarti nanti Anda harus gunakan faktor yang 0, gitu ya. Jadi kayak misalnya, di sini ada X plus 3, kita coba cari dulu X plus 3, berarti X-nya sama dengan minus 3. Kemudian ada X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Jadi kita dapat dua ini, tetapi karena di fungsinya itu mengandung 3 variabel, kan kita nggak mungkin membuat persamaan hanya dengan kita tidak mungkin membuat 2 persamaan aja untuk penyelesaian 3 variabel ini. Kita butuh setidaknya 3 persamaan. Oleh karena itu, untuk kasus repeated pasti dia selalu ada X sama dengan 0 yang menjadi salah satu faktornya. Tetapi kasus ini itu berbeda apabila case repeatednya itu sudah lebih dari pangkat, sudah pangkat 3 misalnya. Oke, ini kan karena pangkat 2 aja, kemudian variabel yang kita gunakan itu cuma A, B, C aja. Tetapi kalau misalnya sampai D dan mengandung repeated, maka kita harus mencampurkan antara metode yang penjabaran sama metode yang sekarang saya tuliskan ini, yang kita masukkan nilai X min 3-nya ke dalam function untuk mendapatkan satu persamaan baru gitu. Oke, nah sebenarnya paling aman adalah Anda jabarkan, kemudian Anda kelompokkan, itu udah paling aman ya. Ini akan saya contohkan nanti, nanti aja ya. Saya akan contohkan nanti, tetapi sekarang kita akan pakai yang jabarkan. Karena penjabaran itu yang istilahnya mau dia repeatednya itu sampai pangkat 3, pangkat 5, ya penjabaran itu udah pasti yang paling aman. Cuman kalau memang sampai pangkat 5, itu kan perhitungannya lumayan rumit ya. Jadi nanti kita lakukan pencampuran, tujuannya untuk mempermudah kita dalam penyelesaian dekomposisinya. Kita lihat yang pertama, ini ada A kali X min 1 kuadrat, itu berarti X kuadrat min 2X plus 1. Ditambah B-nya itu berarti kalikan X kuadrat plus 2X min 3. Ditambah CX plus 3C. Bawahnya saya nggak tulis lagi ya, karena kan sama. Nah, kemudian sampai di sini kita lihat yang kuadrat. Ini ada 3X kuadrat, sedangkan yang di sebelah kanan itu ada AX kuadrat, ada BX kuadrat. Artinya A plus BX kuadrat. Ini AX kuadrat plus BX kuadrat. Kuadratnya coret. Kita dapat persamaan A plus B itu sama dengan 3. Ini persamaan pertama. Kemudian yang ada X-nya berarti minus 8. Minus 8 sama dengan, ini saya tulisnya minus 8X ya, biar Anda tahu. Minus 8X sama dengan, di sebelah kiri itu kan berarti ada ada A kali minus 2X, berarti minus 2AX. Kemudian yang B-nya itu ada plus 2BX, C-nya itu ada CX plus CX. Semua X-nya saya coret, sehingga kita dapat persamaan minus 2A plus 2B plus C itu sama dengan minus 8. Ya, itu dapat persamaan yang kedua. Persamaan ketiga, berarti yang konstanta, 13 ya. 13 itu berarti dapat dari A kali 1A min 3B plus 3C. Kayak gini. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Kemudian, kalau misalnya sampai di sini, kita lakukan eliminasi dulu. Anda boleh substitusi dulu, misalnya ada yang A plus 3 itu ke dalam functionnya, tetapi di sini saya eliminasi aja ya, eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, persamaan 2-nya itu tadi ada minus 2A plus 2B plus C sama dengan minus 8. Kemudian yang bawah, yang persamaan ketiga itu kan saya mau eliminasi C-nya ya, karena kan di persamaan 1 kan cuma ada variabel A dan variabel B. Jadi saya mau sisakan variabel A dan variabel B juga di hasil eliminasi. Oleh karena itu, ini harusnya persamaan kedua tadi langsung saya kalikan 3 aja. Jadi ingat ya, persamaan 2-nya saya kalikan 3, sehingga minus 6A plus 6B ditambah 3C sama dengan minus 24. Jadi nanti C-nya langsung bisa kita eliminasi. Ini A minus 3B plus 3C sama dengan 13. Kita kurangin, ini berarti jadi minus 37. Sama dengan, ini berarti jadi minus 7A ditambah 9B. Ya, fungsi kita jadi seperti ini. Kemudian saya akan eliminasi lagi dengan A plus B sama dengan 3. Oke, ini bebas ya, Anda mau hilangkan A atau B-nya. Misalnya di case ini saya hilangkan A. Oke, berarti semuanya yang ini harus saya kalikan dengan 7. Oke, jadi minus 7A plus 9B sama dengan minus 37. Yang bawah saya kalikan 7, berarti ini jadi 7A
plus 7B sama dengan 21. Untuk menghilangkannya saya pakai tambah ya, karena tanda yang di atas itu adalah minus 7A, yang bawah 7A. Oke. 9B tambah 7B itu adalah 16B, sama dengan ini minus 16, sehingga kita dapat B-nya itu adalah minus 1. Kalau B-nya sudah dapat, berarti A-nya kita bisa dapat juga. Ingat A plus B tadi sama dengan 3, sehingga A min 1 sama dengan 3, A-nya itu adalah 4, dapat ya. Kemudian Anda tinggal pilih salah satu persamaan yang mengandung C, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Oke, misalnya saya ambil persamaan yang ketiga aja ya. Oke, jadi di sini ada A-nya itu adalah 4, min 3B, min 3 kali min 1, plus 3C sama dengan 13. Ini kan berarti jadi 7 ditambah 3C sama dengan 13, sehingga 3C sama dengan 6. C-nya itu berarti 2. Oke, A, B, C-nya kita sudah dapat. Kemudian kita lanjutkan lagi, masukkan dia kembali ke bentuk integralnya. Oke, Anda harus pastikan bahwa bentuk integral yang awal Anda buat itu, ini A-nya itu tadi per, mana tadi? X plus 3 ya. X plus 3 ditambah B-nya itu per X min 1 ditambah C-nya itu yang per X min 1 pangkat 2 dx. Kita cek kembali, hati-hati ya dengan ini, Anda harus cek benar-benar. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal masukkan nilai A, B, C-nya. A-nya tadi dapatnya 4, berarti 4 per X min 3, X plus 3 maksud saya, ditambah B-nya itu minus 1. Kalau minus 1 ini saya langsung ganti aja jadi minus 1 per X min 1, ditambah C-nya itu 2, berarti 2 per X min 1 kuadrat dx. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, Anda integralkan satu-satu. Ini jadi 4 integral dari 1 per X plus 3 dx, dikurangi dengan integral dari 1 per X min 1 dx, ditambah 2 integral dari 1 per X min 1 kuadrat dx. Oke, nah kalau misalnya sudah sampai di sini, udah kita langsung integralkan. Integral dari 1 per X plus 3 itu tadi adalah ln mutlak dari X plus 3. Dikurangi dengan ini langsung ln X min 1. Ini mutlak ya. Ditambahkan dengan ini jadi 2 kali min 1 ya. 2 kali min 1. Kemudian X min 1 pangkat minus 1 plus C. Yes. Ini plus C. Ini 4 ln mutlak X plus 3 dikurang ln mutlak X min 1 dikurang 2 per ya. Ini langsung saya turunkan ke bawah, minus 2 per X min 1 plus C. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya, yang kuadratik ya. Ini kalau tadi kan yang linear, sekarang kita masuk ke yang kuadratik. Untuk yang kuadratik, ini maksudnya di dalam faktornya itu masih mengandung fungsi kuadrat yang sudah fix gitu, kayak tidak bisa difaktorize lagi. Ya, kalau misalnya tadi kita kan dapat hasil faktornya itu semua dalam bentuk linear, kayak 2x min 1, x plus 1, itu semuanya dalam bentuk linear. Oke, kalau yang sekarang, dia tuh dalam salah satu faktornya itu masih mengandung quadratic function. Oleh karena itu, dia masuk ke case yang quadratic factor. Sebenarnya caranya hampir mirip, tetapi untuk yang case quadratic factor, ini kita harus perhatikan baik-baik bahwa hasil nanti ada salah satu yang fungsi ABC-nya tadi, itu pasti akan mengandung linear factor. Istilahnya bukan linear factor ya, ada satu yang mengandung bentuk fungsi linear. Bentuk fungsi linear ya, bentuk fungsi linear. Kalau tadi kan kayak cuman A, B, C. A, B, C itu langsung angka aja. Kalau di sini nanti ada yang kayak misalnya AX plus B, atau BX plus C, atau CX plus D, dan seterusnya. Jadi masih di atasnya itu mengandung salah satu bentuk linear lagi. Oke, kita lihat dulu. Untuk yang nomor satunya, di sini Anda diminta untuk menentukan integral dari 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 kalikan dengan x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini kuadratiknya di mana? Kuadratiknya ada di sini. Nih. Ya, x kuadrat plus 1 ini tuh nggak bisa difaktorkan lagi. Jadi, dalam fungsinya tetap ada bentuk kuadrat. Kita dekomposisikan dulu. 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 kalikan dengan x kuadrat plus 1. Oke, kita lihat ya. Untuk A-nya, misalnya saya pakai A-nya itu adalah 4x plus 1. Nah, Anda lihat, kalau misalnya A-nya itu saya pakai
4x plus 1 untuk yang 4x plus 1 ya. Kan ini kan faktornya itu kan tadi 4x, bukan faktornya, penyebutnya itu kalau kita samain pasti kan jadi 4x plus 1 kalikan dengan x kuadrat plus 1. Sama dengan inilah intinya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini saya kalikan dengan bentuk yang satunya lagi, ini kan yang x kuadrat plus 1. Ini saya kalikan ke sini. Nanti kan a-nya itu jadi ax kuadrat plus a. Tetapi kalau sini saya hanya tulis b, b-nya itu nanti hanya jadi 4bx ditambah 1. Ini nggak boleh. Ya, jadi untuk bagian yang ada kuadratiknya itu kita tulisnya nanti jadi bentuk linear. Ya, lihat ya, di bagian bawahnya kan ada x kuadrat plus 1. Jadi ini saya buat bx plus c. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada, pokoknya Anda lihat aja di soalnya, yang mengandung kuadratik, nanti bagian atasnya itu pasti kita jadiin satu linear function gitu. Yang mengandung kuadratik ya. Kalau yang linear nggak usah langsung aja, kayak yang 4x plus 1 kan itu linear function atau linear faktor, jadi kalian bisa langsung tulis A aja. Saya lanjut. Ini jadi 6x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan ini jadi A kali x kuadrat plus 1, kemudian ditambah bx plus c, ini harus dikurung ya, kali 4x plus 1. Bawahnya saya nggak tulis lagi karena nanti sama aja. Kemudian ini jadi 6x kuadrat min 3x plus 1. Yang x kuadratnya saya tetap biarin. Oke, nah yang belakangnya saya jabarin dulu nih. Bx kali 4x itu kan berarti 4bx kuadrat. Kemudian ditambah bx kali 1, ini langsung bx. C kali 4x berarti 4cx. Ditambah c. Kayak gini. Nah, kalau udah sampai seperti ini, kita bisa keluarin nilai yang ada kuadratnya ya. Kita lihat dulu yang pertama. Yang ada kuadrat itu adalah 6x kuadrat. Berarti untuk bagian kanannya itu ada ax kuadrat. Nih. Kemudian ada 4bx kuadrat. Oke. Jadi ax kuadrat ditambah 4bx kuadrat. X kuadratnya kita coret sehingga kita dapat a plus 4b sama dengan 6. Ini adalah persamaan 1 yang kita dapatkan. Oke, lanjut ke persamaan kedua. Persamaan keduanya saya ambil min 3x. Min 3x sama dengan yang mengandung x itu berarti si bx sama 4cx ya. Berarti bx ditambah 4cx. X-nya coret lagi, berarti kita dapat persamaan b plus 4c itu sama dengan minus 3. Ini persamaan kedua. Selanjutnya yang persamaan ketiga itu adalah yang 1. 1 sama dengan yang mengandung konstanta itu adalah a kali 1a ditambah c. Oke, berarti kita udah dapat persamaan ketiga. A plus C sama dengan 1. Oke, kalau kalian lihat di sini kan kombinasi variabelnya beda-beda ya. Jadi Anda boleh lakukan substitusi dulu. Misalnya nih, yang bagus. Kayaknya sebanding saya pindahkan yang B-nya itu ke A plus C ya. Jadi ini saya ubah dulu. Ini saya ubah dia jadi B sama dengan, tunggu dulu. Ya udah deh, berarti ini nanti B-nya saya input ke yang fungsi 1. Saya bebas ya, Anda mau pakai yang persamaan 1 misalnya. Ini intinya ini bebas. Ini Anda mau substitusi yang mana tuh bebas. Saya buat jadi A aja. A-nya berarti sama dengan 6 dikurang 4B. Seperti ini. Oke, nah. Habis itu fungsi ini saya substitusikan ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu kan A plus C sama dengan 1. A-nya saya ganti jadi 6 minus 4B plus C sama dengan 1. Sehingga kita dapat 4B plus C itu sama dengan minus 5. Nah, ini akan saya eliminasi sama fungsi yang kedua tadi. Oke, jadi B plus C plus 4C itu sama dengan minus 3. Ini minus 4B plus C sama dengan minus 5. Nah, yang atas itu misalnya saya hilangkan B-nya, berarti atas saya kali 4, bawah saya kali 1. Yang di atas jadi 4B plus 16C itu sama dengan minus 12. Yang bawah itu minus 4B plus C sama dengan minus 5. Ini kita tambahin ya. Karena tanda di B itu beda. Oke, kemudian 16C tambah C berarti 17C. Jadi sama dengan minus 17. Sehingga kita dapat C-nya itu adalah minus 1. Oke, kita dapat C-nya. Kalau C-nya sudah dapat, berarti kita udah bisa dapat A dan B. Oke, untuk dapatkan A-nya, kita langsung pakai fungsi yang persamaan yang ketiga tadi ya. Persamaan ketiga kan tadi ada A plus C sama dengan 1. Berarti A min 1 sama dengan 1. A-nya itu adalah 2. Kemudian B ditambah 4C sama dengan min 3. Ini berarti B dikurang 4 sama dengan min 3.
B-nya itu sama dengan 1. Oke, nah kita udah dapat A, B, C-nya, kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk integralnya tadi. Integralnya tadi itu adalah integral dari A per, apa tadi? 4x plus 1, ditambah, ini bx plus c ya, per bawahnya itu adalah x min 1 kuadrat, benar nggak? Oh, x kuadrat 1. X kuadrat plus 1 dx. Nah, ini sekarang kita masukkan. A-nya tadi itu adalah 2, berarti integral dari 2 per 4x plus 1. Saya langsung pisahin dx ditambahkan dengan integral dari bx, B-nya itu 1, berarti jadi x plus c. C-nya min 1, berarti x min 1 per x kuadrat plus 1 dx. Oke. Nah, kemudian ini kita lihat dulu. Yang depan kita bisa langsung integralkan ya. Jadi ini langsung diintegralkan berarti 2. Oke, ini hati-hati. Saya akan pisahin dulu. Saya akan misalkan dulu. Ini 2-nya saya pindahkan ke depan. Ini 4x plus 1 dx ditambah integral dari x min 1 per x kuadrat plus 1 dx. Saya akan misalkan yang depan itu sebagai u dulu ya. Oke, ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia x-nya cuma 1, ya udah langsung bisa integralkan. Tapi kalau yang kayak gini, hati-hati. Ini berarti jadi u-nya itu misalnya u-nya itu adalah 4x plus 1, du per dx-nya itu jadi 4. Jadi dx-nya itu adalah du per 4. Oke. Jadi pada saat kita substitusikan ini jadi 2 integral dari 1 per u du per 4. Nah, ini 4 ini yang bermasalah nanti kalau misalnya kalian gak hati-hati. Jadi ini 2 sama 4-nya saya coret, tinggal setengah saya bawa keluar, langsung ln dari mutlak u. Oke, ini bagian depan ya. Untuk yang bagian belakangnya, ini saya misalkannya itu pakai v aja. Oke. Misalnya v-nya itu adalah x kuadrat plus 1. Berarti dv per dx itu adalah 2x. dv-nya itu bentar ya. Ini sebaiknya langsung saya pisahkan dulu. Tuh, ini saya pisahkan dulu, dia nanti jadi integral x per x kuadrat plus 1 dx dikurangi dengan integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Oke, nah kemudian sampai di sini kita lihat dulu. Tadi 2x. Oke. Ini setengah ln u-nya udah. Yang bagian depan ini saya misalkan dulu ya. Ini jadi v sama dengan x kuadrat plus 1, berarti dv per dx-nya itu sama dengan 2x. dx-nya itu sama dengan dv per 2x. Jadi kalau saya masukin ke sini, ini jadi ditambah integral dari x per u bukan u ya, v per v dv per 2x. Oke, kalau untuk yang belakang itu kita lihat ya, bentuknya itu adalah minus, ini saya langsung aja, minus 1 per x kuadrat plus 1 dx. Ini nanti kalian lihat di fungsi transenden atau yang di bab 1 itu tentang yang inverse. Ya, jadi Anda bisa lihat nanti di inverse integral dari 1 per x kuadrat plus 1. Oke. Ini tadi x-nya coret berarti sisa setengah, berarti ini tambah setengah. Integral dari 1 per v itu adalah ln v. Oke, kemudian dikurangi dengan, ingat ya, ini adalah bentuk integral yang ada di bab 1, nanti Anda lihat aja di inverse. Jadi integral dari 1 per x kuadrat plus 1 itu adalah tan inverse dari x plus c. Kembalikan lagi ke awal, ini setengah ln u-nya itu adalah 4x plus 1, berarti ln mutlak dari 4x plus 1 ditambah setengah ln ini x kuadrat plus 1 dikurang tan inverse dari x plus c. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya untuk partial fraction decomposition yang quadratic factor, di sini kasus keduanya itu adalah yang quadratic faktornya itu berulang. Ya, kita lihat langsung ke contohnya. Di sini contohnya itu adalah 6x kuadrat minus 15x plus 22 per x plus 3
dikalikan dengan x kuadrat plus 2 pangkat 2 dx. Nah, nanti di sini saya akan lakukan yang campuran ya, karena di sini kan variabelnya ada 5. Kalau Anda nggak mau campuran, mungkin bisa saja, tapi akan lebih cepat kalau misalnya kita pakai campuran. Kita lihat dulu, kita dekomposisikan dulu di sini ya. Ini 6x kuadrat minus 15x plus 22 per x plus 3 kalikan dengan x kuadrat plus 2 pangkat 2. Ini kalau kita dekomposisikan, berarti dia jadi a per x plus 3 ditambah yang bawah ini kan ada yang x kuadrat plus 2, yang satu lagi itu adalah yang x kuadrat plus 2 pangkat 2. Ingat bahwa apabila faktor yang di bawahnya atau denominatornya itu yang bentuk kuadratik, maka atasnya itu nggak boleh hanya misalnya kayak tulis b aja, dia harus bx plus c. Nah, kalau yang ini juga sama ya, dia bentuk kuadratik, jadi ini adalah dx plus e, seperti ini. Oke, kemudian langsung aja kita tuliskan lagi 6x kuadrat minus 15x plus 22 sama dengan, ini a-nya itu sudah per x plus 3, berarti a-nya itu masih kekurangan x kuadrat plus 2 pangkat 2, ditambah untuk yang bx plus c-nya itu berarti dia masih kurang x kuadrat plus 2 dan x plus 3. Sedangkan yang untuk dx plus e itu kita cukup kalikan dengan x plus 3. Oke, yang bawahnya saya nggak tulis lagi ya. Kemudian untuk mempermudah saya akan gunakan salah satu faktornya tadi yang di bawah, itu yang x plus 3 ya. Jadi misalnya x plus 3-nya itu sama dengan 0, sehingga kita dapat salah satu faktornya itu adalah x sama dengan minus 3. Kemudian untuk yang x kuadrat plus 2 itu saya nggak bisa jadiin bentuk seperti ini, karena x plus 2 sama dengan 0, x kuadrat plus 2 sama dengan 0, x kuadratnya sama dengan minus 2. Nah, minus 2 ini nggak bisa diakarkan, karena hasilnya nanti imajiner. Oleh karena itu, saya akan pakai yang x sama dengan minus 3. Kemudian, kita coba lihat dulu. Kalau seandainya saya masukkan x sama dengan minus 3, berarti fungsi yang di depan itu jadi 6 kali minus 3 pangkat 2 itu adalah 9, berarti 54. Ditambahkan dengan 15 dikali minus 3 berarti 45, ditambah 22. Sama dengan, ini berarti a kali minus 3 kuadrat itu 9 tadi plus 2 pangkat 2 ditambah. Nah, yang belakang ini Anda lihat, kalau seandainya ini kan bx plus c dikalikan x kuadrat plus 2 dikalikan dengan x plus 3. X-nya itu kan tadi minus 3. Minus 3 tambah 3 itu adalah 0. Jadi kalau misalnya bx plus c dikali dengan x kuadrat plus 2 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Jadi saya nggak tulis lagi ya. Kemudian yang belakang juga masih mengandung x plus 3. Itu juga hasilnya pasti 0 di sini. Jadi dx plus e dikalikan dengan 0, hasilnya juga 0. Sehingga kita dapat ini 121 sama dengan 121a. Sehingga a-nya kita dapat yaitu a-nya itu adalah 1. Ini untuk yang substitusi salah satu nilai faktornya ya. Tetapi untuk selanjutnya kita tetap harus menggunakan penguraian dari bentuk yang di atas tadi yang 6x kuadrat. Jadi saya akan uraikan dulu sehingga nanti saya dapatkan persamaan-persamaan baru. Kita lihat 6x kuadrat minus 15x plus 22 sama dengan ini a kalikan dengan x pangkat 4 plus 2. Ini plus 4x ya, plus 4x kuadrat plus 4 ditambahkan dengan ini bx plus c dikalikan ini x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 2x plus 6 ditambah, ini saya sambung ke bawah, dx kuadrat plus 3dx plus ex plus 3e. Oke, seperti ini. Untuk b-nya kan belum saya gabungkan, saya akan gabungkan dulu. 6x kuadrat minus 15x plus 22 sama dengan, ini langsung aja saya kalikan ax pangkat 4. Kalau misalnya Anda mau biarin dia tetap ax pangkat 4 juga nggak apa-apa, buka kurung x pangkat 4 juga nggak apa-apa ya. Ditambah ini jadi bx pangkat 4. Ini saya kalikan kayak gini ya. Ditambahkan dengan 3bx pangkat 3. Ditambahkan dengan 2bx kuadrat ditambah 6bx. Habis itu saya kalikan yang c. Berarti cx pangkat 3 plus 3cx kuadrat plus 2cx plus 6c. Ditambah yang bawah itu adalah dx kuadrat plus 3dx plus ex plus 3e. Oke. Nah, kemudian kita keluarkan persamaan-persamaan yang bisa terbentuk. Lihat di sebelah kiri itu nggak ada x pangkat 4, sedangkan di sebelah kanan itu ada yang ax pangkat 4, ada bx pangkat 4 ya. Jadi ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 4
itu sama dengan 0. Karena di sebelah kiri kan nggak ada yang X pangkat 4. Sehingga kita dapat satu fungsi A plus B-nya itu sama dengan 0. Tadi di atas kita sudah dapat nilai A. Berarti 1 plus B sama dengan 0. B-nya dapat minus 1. Lanjut ke yang pangkat 3. Yang pangkat 3 juga nggak ada. Berarti kita langsung anggap nilainya 0 ya. Kita cari yang pangkat 3 di sebelah kiri itu ada 3bx pangkat 3. Berarti 3bx pangkat 3 ditambah cx pangkat 3 sama dengan 0 juga. Karena tidak ada hasil yang x pangkat 3 di sebelah kiri. Jadi kita dapat 3b plus c sama dengan 0. Kita masukkan nilai b-nya karena kita sudah dapat b ya di sebelumnya. Berarti 3 kali min 1 min 3 plus c sama dengan 0. C-nya itu 3. Nah, A sudah dapat, B sudah dapat, C sudah dapat. Baru kita lanjut ke, tadi kan kita menurun ya dari x pangkat 4, x pangkat 3, sekarang x pangkat 2. X pangkat 2 di sebelah kiri itu ada 6x kuadrat. Sama dengan yang sebelah kanan itu ada 4ax kuadrat. Nih ya, dapat dari ini. Oke, habis itu yang x pangkat 3 lagi, yang x pangkat 2 lagi itu ada 2bx kuadrat ditambah 2bx kuadrat ditambah 3cx kuadrat ditambah dx kuadrat. Ada lagi enggak? Udah ya, berarti hanya ini aja. Nah, semuanya ada x kuadratnya kita hapus. Sekarang jadi 4 kali A. 4 kali A, A-nya tadi 1, berarti 4. Ditambah 2B, B-nya itu min 1. Berarti minus 2. Ditambah 3C, C-nya itu 3. Berarti ini 9. Plus D. Nah, ini kita dapat 6 itu sama dengan 11 plus D. Jadi D-nya itu minus 5. Nah, kita udah dapat lagi D-nya. Baru kita ke, ini tadi pangkat 2 ya. Pangkat 2, sekarang kita ke yang pangkat 1. Pangkat 1 itu ada minus 15x sama dengan, kita cari yang pangkat 1 di atas. Itu ada di 6bx plus 2cx plus 3dx plus x. Nah, ini sama-sama ada x-nya, kita coret juga. Minus 15 sama dengan 6b. 6b, b-nya itu minus 1, berarti ini jadi minus 6. Ditambah 2c, 2 kali 3, 6. Ditambah 3d. 3d berarti 3 kali minus 5. Minus 15 ditambah e. Seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Ini ada minus 15, minus 15. Ini coret, berarti kita dapat e-nya itu adalah 0. Ini semua variabelnya sudah dapat ya. A, B, C-nya semuanya sudah dapat. A-nya tadi 1, B-nya itu adalah min 1, C-nya itu 3, D-nya itu minus 5, E-nya itu 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembalikan ke persamaan kita yang awal, yang masih dalam bentuk pecahan tadi, untuk bisa kita integralkan. Kita lihat dulu A per X plus 3. Berarti tadi yang kita cari itu adalah integral dari A per X plus 3 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 2 ditambah dx plus e untuk yang x kuadrat plus 2 kuadrat dx. Kita masukkan nilai a-nya, integral dari a-nya itu 1, berarti 1 per x plus 3 dx ditambahkan dengan integral dari bx-nya itu min 1, berarti min x plus 3 per x kuadrat plus 2 dx ditambah integral dari D-nya itu minus 5 ya, berarti minus 5x, E-nya 0, berarti langsung aja sisa ini. X kuadrat plus 2 kuadrat dx. Seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, kita lanjut lagi. Ini kita pisahin lagi, yang bisa dipisahin ya. Jadi saya nggak integralkan dulu nih bagian depannya. Ini jadi 1 per x plus 3 dx, ditambahin, ini saya langsung kurang aja. Kurang integral dari x per x kuadrat plus 2 dx ditambah 3 integral dari 1 per x kuadrat plus 2 dx ditambahin dengan, ini langsung kurang aja ya, kurang 5 kali integral dari x per x kuadrat plus 2 kuadrat dx. Oke, nah selanjutnya kita langsung integralkan aja. Untuk yang bagian depan itu langsung dapat ln mutlak dari x plus 3. Nah, untuk yang belakang ini kita perlu misalkan lagi. Jadi untuk yang bagian ini, bentar ya, saya hapus dulu ini. Saya buat pemisalannya dulu masing-masing. Ini saya pakai u-nya itu adalah x kuadrat plus 2. du per dx-nya sama dengan 2x. dx-nya itu adalah du per 2x. Kemudian yang ini saya akan ubah bentuknya dulu. Jadi 1 per x kuadrat ditambah 2, itu kan artinya akar 2 kuadrat. Nah, ini nanti akan kembali ke bentuk tan inverse yang ada di materi bab 1 lagi ya.
Nah, untuk yang bagian belakangnya ini, saya akan misalkan dengan variabel baru. Sebenarnya kalau misalnya Anda mau pakai variabel U juga, itu boleh aja. Asalkan Anda ingat di awal itu pemisahan U Anda seperti apa. Sebenarnya untuk yang kasus sekarang, ini U-nya juga sama ya. Kita akan misalkan sebagai X kuadrat plus 2. Tapi kalau misalnya kebetulan misalnya angkanya di bawah ini beda, berarti Anda pakai variabel lain lagi aja ya. Ini saya juga tetap pakai U, X kuadrat plus 2. Jadi DU per DX-nya, pokoknya sama dengan yang sebelahnya ya tadi ya. DX-nya itu adalah kita dapat DU per 2X. Oke, nah kemudian langsung kita integralkan untuk case ini. Kita lihat hasil integralnya untuk yang pertama itu adalah integral dari super X plus 3, itu berarti ln mutlak dari X plus 3 dikurangi dengan integral dari X per U DU per 2X. Ini kita coret. Kemudian ditambahin dengan 3 dikalikan dengan integral dari 1 per X kuadrat plus akar 2X akar 2 pangkat 2. Oke, nah ini Anda ingat bahwa kalau untuk yang model seperti ini itu kan kita menggunakan integral bentuk inverse ya. Jadi hasilnya itu berarti 3 kalikan dengan 1/a. A-nya itu adalah akar 2, berarti 1/2 kalikan dengan tan inverse. Kemudian ini jadi X per A. A-nya itu adalah akar 2. Ini hasil integralnya. Kemudian dikurangi dengan 5 integral U per U kuadrat, bukan U, X ya yang di atas ya. X per U kuadrat DU per 2X. X-nya coret lagi. Oke, jadi yang depan tadi ln mutlak dari X plus 3 dikurangi dengan, ini jadi setengah, integral dari U. Ya, integral dari U-nya itu berarti, integral dari 1/u maksud saya, berarti ln mutlak dari U. Ditambah ini 3 per akar 2 tan inverse dari X per akar 2 dikurangi dengan, ini integral dari U pangkat minus 2 ya. 5/2 nya kita tulis dulu. Nah ini U pangkat 2 nya kita naikkan ke atas berarti jadi U pangkat minus 2. Itu kalau diintegralkan berarti jadi minus U pangkat min 1 plus C. Oke, nah sampai di sini kita lihat dulu. Kita kembalikan nilai U nya tadi. Ini ln X plus 3 dikurangi dengan setengah ln U nya itu adalah X kuadrat plus 2. Kemudian ditambahin dengan ini 3 per akar 2 tan inverse dari X per akar 2. Habis itu dikurangi dengan 5. Ini jadi tambah ya, karena ada minus ketemu minus, berarti langsung saya turunkan U-nya aja. Ini jadi 2U. U-nya itu tadi adalah X kuadrat plus 2 plus C. Oke, nah untuk bagian yang ini, tanda mutlak yang ini sebenarnya Anda boleh hilangkan tanda mutlaknya. Kenapa? Karena untuk X kuadrat plus 2 itu adalah bentuk kuadrat yang menghasilkan definite positif. Definite positif artinya gini, angka X-nya mau berapapun yang kita masukkan, dia hasilnya itu pasti selalu bilangan positif. Artinya nggak perlu kita mutlakkan pun dia udah pasti positif gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda mau tuliskan beserta tanda mutlaknya silakan. Kalau misalnya Anda nggak tuliskan tanda mutlaknya juga nggak apa-apa. Jadi langsung min setengah ln buka kurung langsung X kuadrat plus 2. Oke, demikian pembahasan saya untuk teknik integrasi bagian 4.